Dan jangan ngomong senti ya dok ya. Penisnya ditarik apa enggak? Ketika dia tidur dan ketika dia berdiri itu tidak bisa diperhatikan. Lah masa penisnya lebih panjang dari badannya dok? Berarti emang bener nggak sih kalau penis tuh sebenarnya bisa dibesarkan, bisa dipanjangkan? Oke, balik lagi di Intim di episode kali ini bersama saya Gadis Fetrianto, masih sama ya, dan juga dengan dokternya juga nggak ganti gitu ya. Belum karena bosen ya. Belum bosen. Karena cuman ini kalau kalian pengen tahu Cuma ya, ini yang mau. cuman dokter ini loh yang kayaknya spesialis andrologi yang masih muda dan dia tuh bisa memberikan seks edukasi tapi dengan fun gitu ya dok ya. Waduh, ini alamat berapa nih dokter maksudnya dok? Nanti aku traktir tahu tek. Kita bakal ngomongin seks edukasi gitu ya. Kita ngomongin seks edukasi di sini emang lebih fun gitu ya. Emang agak sedikit vulgar, tapi untuk yang nonton biar tahu bahwa seks itu bukan sesuatu yang tabu. Ya, semua orang wajib tahu tentang seks ini ya. Semua orang butuh seks. Semua orang butuh seks, including me. Ya, nggak ada seks nggak ada kita. Kita nggak akan lahir kan? Benar. Oke, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang relate dengan Mr. P gitu ya, buat cowok-cowok nih mungkin ya. Ini adalah cara membesarkan penis. Ada yang bilang kalau penis ukurannya sudah segitu nggak akan bisa diutik-utik. Artinya adalah ketika ada pijat-pijat si Mak Jamil itu ya, katanya kan nggak boleh sebut. Iya, nanti UITE. Iya, Mak Jamil itu katanya itu nggak bener gitu dok. Katanya gitu, seperti itu. Kalau dokter sendiri bener nggak sih? Oh, sebentar, sebelum kita ngomongin tentang penis bisa digedein apa enggak, aku nanya dulu nih. Ukuran orang Indonesia atau Asia itu sebenarnya antara berapa dan berapa? Dan jangan ngomong senti ya dok ya, kan nggak bapak garis, aku nggak bisa. Mendingan dokter begini atau begini gitu. Oke, nggak bisa ngomongnya harus pakai senti. Jadi gini, ada beberapa penelitian dan memang hasilnya berbeda-beda. Tapi ada satu penelitian yang cukup besar, jadi skalanya sampai sedunia. Ya, dia membandingkan ukuran penis rata-rata pria pada tiap negara, di mana orang Indonesia itu ternyata panjang penis rata-ratanya adalah 10,5 sampai 12,9. 10,5 kecil banget, Bo. 10,5 sampai 12,9. Berarti kalau ada orang Indonesia yang penisnya di atas 12,9 itu termasuk besar banget. Termasuk besar banget untuk ukuran Indonesia. Dokter berapa? 11? Oh, enggak, lebih dong. Menghina dong. Dokter berapa? 11,9. Ngepres banget dong. Enggak. Jadi gini, itu belum kamu harus bayangin juga di mana pengukuran penis itu ternyata tidak dilakukan pada saat ereksi sebenarnya. Jadi dilakukan pada saat tidak ereksi. Nah, tidak ereksi itu kan berbagai macam dok. Ada yang tidak ereksi itu jadi kayak kecil banget. Ada yang kayak tidak ereksi tapi dia agak sedikit bangun. Nah, yang mana yang dijadikan ukuran? Oke, jadi gini, memang secara penelitian kan kita nggak mungkin mengukur penis pada saat dibuat ereksi. Kan itu memang sesuatu yang tidak etis ya kan. Biasanya diukurnya adalah pada saat tidak ereksi tapi dengan cara teknik tertentu. Jadi supaya hasilnya itu mendekati pada saat ereksi. Caranya adalah orangnya itu disuruh berbaring. Jadi misalnya nih, ini badannya, ini penisnya nih ya. Jadi ditekan. Jadi bagian atas dari penis, bagian ujung penisnya yang nempel ke udel pusar itu ditekan. Jadi tujuannya adalah untuk menekan lemak-lemak pada area itu. Karena kalau misalnya gimana sih, nggak paham dok, serius. Gimana sih? Ini kan orangnya tidur nih. Orangnya tidur nih. Ini kan burungnya nih. Iya, ya, dia tapi kan tidak sedang ereksi kan? Tidak dalam ereksi ya. Oke, ini kan burungnya nih. Jadi itu ditekan. Jadi antara pusar sampai ke penisnya itu, pangkal penisnya itu ditekan. Oh, telurnya berarti ya? Bukan telurnya, atasnya. Atasnya, oke. Jadi pusar, kan ada penis nih, bawahnya pusar ada penis nih, itu ditekan. Oke, penisnya ditekan, oke. Yang ditekan bukan itu, ditekan. Gue nggak pernah, soalnya gini dong, aku nggak pernah lihat penis gitu. Oke, gini aja deh, gini. Oke, gini ya, oke. Ini badannya, ini penisnya. Lah masa penisnya lebih panjang dari badannya dong? Udah anggap aja kayak gini, tangan gua bentuknya kayak gini. Oke. Jadi kita tekan di bagian sini ya. Jadi di bagian perutnya itu ditekan ke belakang. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan lemak-lemaknya. Karena secara logika adalah pada orang yang gemuk, itu penisnya akan kelihatan lebih kecil. Ya, jadi untuk menyingkirkan faktor lemak tadi, kita tekan si bagian lemak tadi masuk ke dalam. Oke, kemudian diukur. Nah, itu ukuran yang keluar tadi yang 10, yang itu tadi, ukuran sebenarnya. Jadi sekali lagi untuk Anda di rumah yang pengen tahu, bukan biasanya gini nih, suka menyombongkan ketika pasangannya ereksi. Itu bukan ukuran sebenarnya. Bukan ukuran. Jadi ukuran yang dipakai untuk penelitian bukan ukuran itu. Jadi suruh pasangan Anda berbaring, kemudian Anda tekan bagian penis dan juga ini ya.
Bagian penis dan perut ya? Perutnya ya, tadi tekan. Terus penisnya ditarik apa enggak, Dok? Nggak usah, jadi tekan aja, tujuannya adalah untuk menyingkirkan lemaknya. Jadi dibayangkan kalau misalnya dia memang tidak ada lemaknya sama sekali. Oke, ya itu gitu. itu ukuran yang sebenarnya. Ukur, ya, Oke, baik. Itu ukuran sebenarnya, ingat ya. Tapi kalau ereksi jadinya ukurannya berbeda-beda ya, Dok? Beda-beda karena setiap orang itu ukuran ketika dia tidur dan ketika dia berdiri itu tidak bisa diprediksi. Jadi ada yang bisa naik misalnya 1, sekian, 1,2, ada yang bisa naik 1,3, jadi bervariasi. Yes. Tapi kalau orang Indonesia tuh sebenarnya kalau di urutan dunia nomor berapa sih, Dok? Gini, menurut penelitian yang sama, jadi gini, ada beberapa penelitian kan, ada 2 penelitian yang cukup menarik menurut aku. Jadi ada yang bilang negara itu ada 88, ya kan? Indonesia ini termasuk di urutan 78. Oh my god. Jadi kita termasuk kecil banget. Siapa yang Malang ada di urutan 88 itu? Aku nggak tahu, kalau nggak salah Korea Selatan. Oh, nggak bener tuh. No, kau tahu nih. That's hoax. Ya karena gue penggemar Korea dong, gitu. Nomor 1 apa, Dok? Nggak tahu juga, nggak hafal. Jadi yang pasti adalah orang-orang yang negara-negara dengan orang kulit putih. Memang secara genetik mereka itu ukuran penisnya pasti lebih gede. Oke, gitu. Tapi yang di bawah Indonesia yang aku tahu adalah menurut penelitian itu adalah India, Sri Lanka, Thailand. India, Dok? Yes. India kan nggak putih-putih juga, Dok? India, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, dan Korea Selatan. Oh, kita di atas Malaysia. Kemudian ya. ada juga penelitian membagi ukuran penis itu berdasarkan 5 kategori. Indonesia itu di kategori yang nomor 4. Apa? Kategori apa tuh? Ya, kategori dari yang ini nomor 1 paling besar. Indonesia itu nomor 4. Indonesia nomor 4. Nomor 5 apa? Korea lagi? Ya itu tadi yang aku sebutin itu di nomor 5. Jadi kasian banget. Itu. India, Sri Lanka, Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand itu di nomor 5. Oke, baiklah. Dok, tapi kalau misalnya nih kita sudah bisa menentukan ukuran besar penis seseorang gitu ya. Terus waktu ukurnya gimana gitu kan? Ya. Ini ada, Dok. Aku nggak tahu mitos atau enggak, tapi ini selalu relate kejadian. Jadi orang itu menentukan ukuran penis si pria tanpa melihat penisnya, dia bisa tahu ukurannya berapa dari jempol kaki, Dok. Dan itu tuh benar-benar udah sering dipraktekkan sama teman aku, even aku, dan itu bener, Dok. Jadi gini, kalau jempol kakinya tuh gede di atas, berarti kepalanya gede tapi batangnya enggak. Gitu. Kalau dia panjang lencir berarti ya emang bentuknya panjang aja gitu. Bener nggak sih? Itu sebenarnya mitos, jadi nggak ada hubungannya. Maksudnya secara jurnal ilmiah tidak ada hubungan antara bentuk kaki dengan panjang penis atau bentuk penis. Kalau dari ini, Dok, katanya nggak dari ada juga hubungannya. Salah semua ya. Salah semua. Jadi gimana? Jadi gini ya, yang menentukan panjang penis seseorang itu ada 2. Yang pertama adalah gennya dia. Jadi contohnya nih, pada orang Afrika, orang Amerika, dan orang Indonesia, kenapa berbeda-beda? Karena gen yang dibawa berbeda-beda. Dan yang menariknya adalah gen panjang penis itu diwariskan oleh kromosom X, artinya dibawa oleh sang ibu. Nah, jadi artinya gini nih, misalnya nih aku kan anak cowok nih ya, punya penis nih, ya kan, dilahirin sama seorang ibu, Nah, yang menentukan panjang penis aku adalah dari kromosom X dari ibu aku. Nah, ibu aku bawa kromosom X-nya dari mana? Dari bapaknya dia. Jadi artinya dari kakek aku. Berarti gini ya. Misalnya aku nih jadi ibu, anak aku laki-laki. Berarti kan aku bawa gen dari papa aku ya, Dok ya. Kalau papa aku tuh besar, berarti anak aku juga besar. Karena kromosom X. Jadi gini, cowok itu kan kromosomnya X dan Y. Y-nya didapat dari bapaknya, X-nya dari ibunya. Nah, ternyata panjang penis itu ditemukan dari kromosom X. Artinya ditentukan oleh si ibunya tadi. Jadi kalau misalnya nih kamu seorang pria pingin anaknya punya penis yang gede, ya kamu harus cari yang mertuanya juga penis yang gede. Repot banget ya. Repot banget kalau secara genetik. Ditanyain, bapakmu ini ya. Bisa-bisa langsung diusir. Nah, yang kedua itu dipengaruhi sama hormon. Jadi ada yang namanya hormon testosteron. Di mana hormon testosteron itu akan mempengaruhi panjang dari penis seseorang. Oke. Dok, tapi ngomong-ngomong, berarti emang benar nggak sih kalau penis itu sebenarnya bisa dibesarkan, bisa dipanjangkan? Tergantung jawabannya, tergantung pada usia berapa. Jadi gini, cowok itu kan punya hormon testosteron. Hormon testosteron ini akan merangsang pertumbuhan dari si penis. Nah, penis itu biasanya pertumbuhannya akan langsung terus itu pada saat orang itu puber. Dan dimana biasa laki-laki puber itu umurnya 11 sampai 12 tahun startnya dan akan berhenti pada saat 18 tahun. Jadi pada rentang waktu tertentu, itu pertumbuhan penis tinggi-tingginya. Jadi pada saat itu harusnya kalau mau manjangin pada saat itu ya? Pada saat itu. Tapi ketika sudah 18 tahun ke atas secara teorinya penis tidak bisa dipanjangkan. Dengan cara apa, Dok? Benar, belum selesai. Karena reseptor penis terhadap hormon testosteron itu sudah nggak ada ketika sudah di atas umur 18. Nah, gimana cara manjanginnya gitu kan? Cara manjanginnya adalah dengan melakukan terapi hormon. Terapi hormon di Vasena ada? Ada. Oke, baik. Pas banget, jadi mantep banget, masuk terus ya. Kalau pijet-pijet yang Mak Jamil tuh nggak bisa berarti ya, Dok?
Mak Jamil nggak bisa. Jadi gini, kalau misalnya Mak Jamil yang aku lihat, aku pernah lihat korbannya dari Mak Jamil, itu sebenarnya dia bukan besar menurut aku, tapi bengkak. Karena ya tadi ya diketek gitu kali. Karena dia diurut, mungkin dengan cara diurut itu dia kayak memasukkan minyak ke dalam si penisnya tadi, sehingga penisnya tuh kelihatan bengkak gitu. Tapi bentuknya jadi aneh. Tapi itu nanti bisa kembali seperti semula? Nggak bisa. Aku pernah dapat pasien seperti itu dan itu ternyata memang harus dioperasi oleh si bedah plastik, dan memang katanya dokter bedah plastik itu biasanya sesuatu yang udah cacat ya, karena aku juga nggak tahu itu dipijet kayak model gimana. Iya. Jadi jangan-jangan deh ya. Gitu jangan-jangan deh kayak gitu-gitu kan, nanti jadinya malah operasi. Mendingan terapi laser aja di Vasena. Ya, tuh, udah kan? Dan yang aku baca ya, ternyata dari penelitian orang-orang perempuan-perempuan di dunia itu ternyata karakter dari penis, kalau kita misalnya seorang perempuan itu mencari karakter dari penis, panjang penis itu ternyata di urutan ke-6. Jadi ternyata perempuan tuh lebih suka kayak diameter penisnya, kemudian bentuk penisnya, warnanya. Gitu. Kalau aku lebih ke warna sih, Dok. Oh kan? Dan teknik nomor 2 itu yang penting. Jadi performanya mungkin lebih penting daripada panjangnya. Jadi mungkin buat orang-orang di luar sana yang merasa kayak minder dengan panjang penisnya, pertama kalian nggak perlu minder. Perbaikin teknik kalian. Ya, karena orang Indonesia memang rata-rata penisnya tidak panjang. Yang kedua ya kayak kamu bilang, kalau misalnya panjangnya tidak mendukung, tekniknya yang harus mendukung. Karena teknik bisa dipelajari. Betul sekali. Nah, Dok, tadi dokter bilang katanya anak-anak yang puber itu usia 11 sampai 12. Kemudian mulai kan. Ini usianya penisnya udah mulai memanjang gitu kan ya. Nah, di usia berapa harusnya orang tua tuh mulai worry, kalau waduh ini nggak bisa panjang lagi nih anak gue, usia berapa? Ya jadi sebenarnya gini, kalau usia pubertas itu orang tua itu sebenarnya harus aware nih, kira-kira panjang penis anak gue ini normal atau enggak. Nah, sebenarnya daripada waktu dia kecil, jadi usia sekitar 5 atau 6 tahun, itu sebenarnya sudah bisa dicek panjang penisnya itu normal atau tidak. How? Caranya ke dokter, atau paling tidak membandingkan dengan saudaranya, atau dengan misalnya nih, aku orang tua nih punya 2 anak cowok. Harusnya dia bisa tahu nih, anak cowok pertamaku ketika umur 6 tahun penisnya segini. Waktu umur anak keduaku umur 6 tahun ternyata kok penisnya nggak sama. Lah kan ini mereka berdua-duanya keturunan yang sama, kalau sama-sama kecil gimana, Dok? Kan nggak ada pembandingnya. Nah, memang bisa seperti itu, tapi memang paling gampang adalah dibawa ke dokter spesialis andrologi untuk dicekin. Karena aku punya pengalaman ya, banyak pasien itu ternyata ini yang terakhir ini ada pasien datangnya umur 16 gitu loh. Jadi ternyata orang tuanya baru tahu ternyata kalau panjang penis anaknya itu kelihatan kecil. Oke, gitu. Mengingat gini ya, emang orang tua tuh harus ngecek dari kecil. Karena kalau anaknya udah 16, 17 pasti malu dong mau buka ya kan. Sedari mungkin itu sebaiknya paling enggak gini ya. Untuk orang tua ini edukasi ya kan, channel edukasi kan ini. Iya. Untuk orang tua kalau misalnya punya anak cowok, sebaiknya sekali-sekali harus dibawa ke dokter andrologi untuk diperiksa apakah perkembangan alat reproduksinya itu normal atau tidak. Betul. Pertama yang dilihat adalah apakah testisnya turun atau tidak. Karena banyak sekali anak kecil testisnya itu nggak 2 tapi cuma 1. Waduh. Itu banyak banget kejadian, dan banyak yang konyolnya orang tuanya nggak tahu loh kalau tesisnya cuma 1. Oh, karena mungkin kayak nyatu gitu nggak sih tesis itu? Karena tesisnya nggak turun, dan mungkin ya buat orang Indonesia itu bukan sesuatu yang penting ya. Jadi kan ngapain nih dikit-dikit ngeliatin bijinya anaknya, padahal kan kalau tesisnya cuma 1 otomatis kan kesuburannya anaknya pada saat dewasa nanti akan terpengaruh. Jadi harus dilihat nih tesisnya bener nggak, udah 2 apa enggak, ukurannya normal nggak, kemudian panjang penisnya normal nggak untuk anak seukuran dia. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya memperpanjang penis tuh hanya dengan terapi hormon saja kah? Ya. Sudah dipastikan dengan terapi hormon saja ya. Jadi jangan coba-coba ya ke Mak Jamil, karena sudah pasti nggak bisa. Malah tadi dokter bilang bentuknya jadi aneh karena ada benda-benda asing dimasukkan gitu ya, Dok ya. Nah, jadi salah satunya kalau misalnya mau membesarkan penis, besar atau panjang sih, Dok, kalau terapi hormon? Memperpanjang penis. Memperpanjang penis itu dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan terapi hormon gitu ya, Dok ya. Terus juga mungkin edukasi dikit ya. Jadi misalnya kadang-kadang itu penisnya normal tapi kelihatan kecil karena anaknya gemuk. Banyak juga orang tua kayak gitu, Dok, ini anakku penisnya kecil nih, tolong diobatin, tolong terapi hormon. Ternyata waktu dicek, waktu ditekan pakai cara tadi, ternyata munculnya itu penisnya langsung cuk keluar gitu. Halo gitu. Karena ketutupan sama si lemak. Berarti anaknya harus diet. Berarti anaknya harus diet, itu dia ya. Oke, kita sudah memberikan edukasi di episode kali ini, yaitu cara memperpanjang penis. Ingat sekali lagi. Ternyata tidak ada cara memperpanjang penis. Iya, ternyata tidak ada yang cara dipijat-pijat ya kan. Benar. Cara satu-satunya kalau kalian ingin memperpanjang penis adalah waktu umur kalian tuh 11 sampai dengan 17 tahun. Lewat dari itu sudah terima aja. Malah kalian harus memperbanyak teknik kayaknya ya, Dok ya. Benar ya? Oke, baik. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banget sudah menyaksikan Intim sampai dengan selesai. Saya Gadis Wetrianto dan juga ada Dr. Daniel I pamit ya. Bye-bye.